Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Prima selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Halal Food. Di sini kami akan mempresentasikan sistem jaminan halal dari suatu perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dengan beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Ferika Purimadani dengan NPM 204102040 dan saya sendiri Fitriani Saleha dengan NPM 204102043. Selanjutnya ada pengenalan produk makanan. Produk ini penggunaannya siap saji, target konsumsinya adalah penduduk lokal yang beralamat di Jalan Lodaya 1, nomor 4 Kahuripan, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada produk tempe mendoan Injenayer ini memiliki kontak, nomor telepon, dan media sosial dengan nomor telepon 085323197077 dan media sosial Instagramnya @mendoaninjenayer.tsm. Selanjutnya, di sini terdapat gambaran dari bentuk atau gambaran dari perusahaan atau usaha dari tempe mendoan Injenayer ini yang berbentuk seperti kedai atau gerobakan seperti pada gambar dan dengan banner pada sampingnya, yaitu cemilan pengganti nasi tempe mendoan Injenayer Java Authentic Tempe. Kurang lebih gambarannya seperti yang ada di PPT. Selanjutnya, di sini kehalalan nama dan bentuk produk sudah sesuai dengan ketentuan karena nama yang digunakan itu tidak mengandung unsur kata haram, seperti kata-kata yang mengandung unsur porno, kata-kata yang mengandung unsur setan, iblis, dan sebagainya. Dari bentuknya pun tidak menyerupai hal-hal yang haram seperti bentuk hewan haram, seperti hewan babi, anjing, atau yang lainnya, dan bentuk berunsur porno lainnya. Selanjutnya, lalu di sini ada tempat pencucian piring. Di sini tersedianya saluran pembuangan air setelah mencuci piring, tempat pencucian piringnya dekat dengan pemasakan tempe mendoan, dan tersedianya sabun cuci halal. Dan gambaran untuk pencuci piringnya itu dapat dilihat pada gambar samping di PPT ya. Lalu di sini ada deskripsi produk. Nama produknya ada tempe mendoan. Spesies bahan bakunya ada Rhizopus oligosporus atau tempe. Penyimpanan produk jadinya pada suhu ruang dan umur simpannya baik dalam keadaan belum matang ataupun matang, yaitu selama 2 hari. Di sini juga terdapat tempat penyimpanan tempe dan tempe mendoan yang sudah jadi pada gambar di PT. Dapat dilihat oleh teman-teman. Selanjutnya, di sini ada kebijakan halal. Yang pertama, Mendoan Engineer ini merupakan salah satu perusahaan di bidang kuliner yang ada di Kahuripan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nama yang mana penduduknya sebagian besar beragama Islam, sehingga produk yang dihasilkan diharuskan menggunakan bahan-bahan yang aman serta bersertifikasi halal. Mendoan Engineer juga terdaftar dan memenuhi syarat kebijakan dari BPOM, serta bahan yang digunakannya pun telah terdaftar di LPPOM MUI. Mendoan Engineer akan memastikan tempat produksi dan penyimpanannya selalu bersih dan terjaga keamanannya. Selain itu, tempat produksi dan penyimpanan, Mendoan Engineer juga memperhatikan kebersihan karyawannya. Mendoan Engineer memiliki SOP yang diwajibkan untuk dipatuhi oleh seluruh karyawan yang bekerja di sana. Selain itu, sistem jaminan halal yang ditetapkan pun secara tertulis dijadikan oleh panduan oleh para karyawan untuk dipatuhi selama bekerja di perusahaan.
Di sini terdapat tim manajemen halal. Yang pertama ada manajemen puncak atau pemilik usahanya oleh Ferika Purimadani. Lalu selanjutnya ada koordinator audit halal internal oleh Ferika Purimadani. Lalu ada QA dan QC oleh Fitriani Saleha. Purchasing ada Fitriani Saleha. R&D-nya oleh Fitriani Saleha. Produksinya oleh Fitriani Saleha. Dan PPIC atau gudangnya oleh Fitriani Saleha. Selanjutnya. Lalu di sini terdapat edukasi. Edukasi yang diberikan kepada seluruh karyawan setidaknya diberikan 1 kali dalam masa kerja di perusahaan mendoan engineer. Pelatihan dan edukasi dilakukan dengan ceramah umum oleh pemilik usaha mengenai pengetahuan syarat sertifikasi halal LPPOM MUI dan bahan-bahan apa saja yang harus digunakan dalam pembuatan mendoan. Lalu, outcome dari pelatihan yang diselenggarakan perusahaan terkait, yaitu karyawan lebih memahami terkait bahan-bahan aman dan halal apa saja yang digunakan dalam pembuatan mendoan, serta mengetahui apa saja yang menjadi syarat sertifikasi halal LPPOM MUI. Selanjutnya. Di sini terdapat bahan utama yang dapat dilihat di PPT ya teman-teman. Penerimaan bahan bakunya diterima, tapi diterima dalam kondisi belum matang atau masih membutuhkan waktu dalam proses fermentasinya. Dan penyimpanannya di suhu ruang dan umur simpannya 2 hari. Selanjutnya. Di sini terdapat proses pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang membutuhkan proses yang tidak sederhana. Proses pembuatan tempe setidaknya membutuhkan waktu selama 3 hari dari kedelai mentah hingga penumbuhan jamur dan siap dipasarkan. Pada proses pembuatannya, yang pertama ada biji kedelai direbus selama 30 menit, lalu kedelai direndam selama 1 malam, lalu kulit ari dari kedelainya dikupas hingga menjadi keping kedelai. Selanjutnya, keping kedelai ditanak hingga matang, lalu kedelai ditiriskan hingga dingin dan mengering. Setelah itu ditambahkan ragi. Dalam penambahan ragi ini, perbandingannya adalah 1 kg kedelai sama dengan 1 gram ragi. Lalu bungkus kedelai menggunakan daun pisang atau plastik, lalu diperam. Setelah itu tempe akan jadi dalam 2 hari dan siap untuk dikonsumsi. Selain itu, terdapat juga nilai gizi dalam 100 gram tempe, yaitu ada lemak sebanyak 10,8 gram, karbohidrat 9,39 gram, protein sebanyak 18,54 gram, dan kalorinya 193 gram. Di sini juga terdapat gambaran dari jamurnya. Jenis jamurnya itu kan ada Rhizopus oryzae, di mana struktur tubuhnya dapat dilihat oleh teman-teman di PPT, dan juga di sini ada tempe di luar negeri, harga tempe di luar negeri juga dapat dilihat oleh teman-teman di PPT. Selanjutnya. Di sini ada bahan untuk membuat tempe mendoan. Di sini terdapat bahan-bahan bumbu halusnya. Bumbu halus sebagai perasa di tempe mendoan, sebagai aroma dari adonan tempe mendoan ini. Yang pertama itu ada bawang putih, lalu ada kemiri, lalu ada kunyit, lalu ada ketumbar dan lada. Bahan-bahan di aroma ini termasuk positif list. Selanjutnya. Di sini juga terdapat bahan yang digunakan itu yang pertama ada tepung. Tepung yang digunakan bermerek Dahlia, di mana tepung ini sudah tersertifikasi LPPOM MUI yang dapat dilihat juga nomor sertifikat LPPOM-nya di gambar di PPT ya teman-teman. Setelah itu apabila produk Dahlia ini kosong di pasaran atau tidak dapat ditemukan, dapat diganti dengan tepung segitiga biru yang juga sudah bersertifikasi
LPPOM MUI. Selanjutnya, selain tepung, di sini juga menggunakan bahan yaitu garam. Garam di sini yang kami gunakan adalah garam beriodium cap kapal. Di sini juga garamnya sudah tersertifikasi LPPOM MUI dan nomor sertifikatnya dapat dilihat juga di PPT. Selain itu, apabila stok dari garam cap kapal ini tidak ada, dapat diganti dengan garam meja refina beriodium yang sudah tersertifikasi LPPOM MUI juga. Selanjutnya ada minyak goreng yang kami gunakan itu bermerek Fortune. Di mana sudah bersertifikasi LPPOM MUI ini, MUI goreng merek ini dapat diganti dan tersertifikasi juga. Selanjutnya ada bahan pembuatan dipping sauce atau saus yang digunakan sebagai pendamping tempe mendoan. Yang pertama itu ada cabai yang diterima dalam keadaan segar sebagai bahan tambahan pembuatan sambal tempe mendoan, di mana cabai ini termasuk positif list ya, teman-teman. Lalu bahan yang lainnya ada saus bersertifikat, dan apabila tidak ditemukan merek ini maka diganti dengan saus sertifikasi. Selanjutnya, lalu bahan yang selanjutnya ada kecap, di mana kecap yang kami gunakan bermerek ABC yang sudah bersertifikasi di LPPOM MUI, lalu dapat diganti juga dengan kecap Bango, kecap manis Bango yang pastinya sudah bersertifikasi halal juga dari LPPM MUI. Selanjutnya, di sini ada bahan penolong atau bahan yang kami gunakan untuk mencuci piring. Yang pertama itu ada sabun cuci piring merek Sunlight yang sudah bersertifikasi halal juga. Dan apabila tidak ditemukan sabun cuci merek ini, maka diganti dengan sabun cuci piring Mama Lemon yang pastinya sudah bersertifikasi halal dari LPPOM MUI. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ferika Purimadani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Fitriani. Selanjutnya ada diagram alir pembuatan tempe mendoan. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahan yang sebelumnya sudah disebutkan, kemudian membuat adonannya, selanjutnya membalikkan tempe dengan adonan yang telah dibuat, selanjutnya proses menggoreng dengan menggunakan minyak goreng yang sudah disebutkan juga sebelumnya, dengan menggunakan minyak yang banyak, dan tempe mendoan siap disajikan. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa fasilitas produksi yang kami gunakan. Yang pertama ada tempat menggoreng atau wajan. Selanjutnya ada wadah atau baskom.
kemudian ada paper box, kemudian ada plastik dan digunakan untuk konsumen agar pembawaan ke rumahnya itu mudah gitu. Selanjutnya ada kertas nasi atau kertas minyak untuk alas tempe mendoannya. Selanjutnya di sini ada sarung tangan plastik, kemudian ada topi chef yang digunakan oleh tiap karyawan agar rambut mereka itu tidak masuk ke dalam adonan. Kemudian ada apron juga. Berikut adalah fasilitas transportasi yang digunakan, yang dimana di sini ada motor box untuk mengangkut bahan-bahan pembuatan tempe mendoannya. Selanjutnya di sini ada prosedur tertulis aktivitas kritisnya. Yang pertama ada purchasing, di mana bahan yang dibeli untuk pembuatan tempe mendoan harus aman dan bersertifikasi halal yang diakui oleh MUI. Kemudian bahan yang datang harus dicek oleh bagian QC yang telah mendapatkan pelatihan untuk memastikan kehalalannya. Selanjutnya, jika bahannya masuk dan sertifikat halalnya sudah tidak berlaku, maka bagian purchasing harus meminta surat jaminan kepada supplier untuk melakukan proses perpanjangan. Selanjutnya di sini ada produksi, di mana produksi dilakukan pencatatan jika ada proses atau bahan baku yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Kemudian mencuci peralatan produksi dengan air untuk menghindari kontaminasi, mengeliminasi bahan haram dan najis di ruang proses, dan alat yang digunakan tidak menangani bahan haram dan najis. Selanjutnya ada quality assurance atau quality control. Yang pertama, dilakukannya pengecekan barang yang datang sesuai data dari dokumen yang telah ditentukan, seperti tanggal penerimaan barang, pemasakan barang, jenis bahan, dan kehalalan bahannya. Kemudian yang kedua, memisahkan bahan yang tidak sesuai dengan daftar barang yang telah ditentukan. Kemudian ada transportasi, di mana memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan yang tidak digunakan untuk mengangkut bahan yang haram dan najis, dan selalu mensanitasi kendaraan yang mengangkut bahan produksi. Kemudian bagian gudang melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan bahan dan produk yang telah disusun oleh KAI dan diketahui oleh LPPOM MUI, dan selalu memperhatikan kebersihan gudang guna menghindari bahan haram dan najis. Kemudian ada research and development atau R&D, yaitu mencari alternatif bahan yang jelas kehalalannya. Di sini ada tempat penyimpanan bahan, di mana tempatnya itu harus bersih, ada sirkulasi udara yang memadai, dan penyimpanan antara bahan baku, penolong, dan bahan pengganti tempatnya itu terpisah. Selanjutnya ada kemampuan telusur. Dalam menelusuri kehalalan produk tempe mendoan, kami memastikan semua bahan yang digunakan sudah memiliki sertifikat kehalalan LPPOM MUI dan telah terdaftar pada Badan POM. Selain dari bahan, alat yang digunakan juga sudah terjamin keamanan dan kebersihannya, serta alatnya sudah dipastikan tidak digunakan untuk memproduksi bahan yang haram. Selanjutnya, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Jika produk tempe mendoan tidak memenuhi kriteria atau tidak layak jual, maka produk akan dijadikan pakan untuk maggot.
yang nantinya maggot tersebut akan menjadi alternatif bahan pakan untuk unggas. Selanjutnya ada internal audit, di mana internal audit dari perusahaan ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan formulir checklist audit halal internal yang telah dibuat oleh auditor halal. Pada gambar di samping kanan adalah contoh dari checklist audit internal. Selanjutnya ada kaji ulang manajemen. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam dalam kaji ulang manajemen, yaitu tentang proses kerja dan lingkungan kerja. Hal tersebut dilakukan agar manajemen produksi makanan halal dapat terjaga dan untuk meningkatkan kualitas manajemen dari perusahaan mendoan engineer. Untuk mengakhiri presentasi kami, ada satu pantun yang kami siapkan. Hujan-hujan enaknya makan mendoan. Cakep. Pulang-pulang dimarahi Anya. Kalau mau buka usaha makanan, Cakep. jangan lupa sistem jaminan halalnya. Baik, terima kasih kepada Verika Purnimadani atas penjelasan materi dan pantunnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.